Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadan, NPM saya 1840302041. Di video ini saya akan membahas secara rinci tentang logika fuzzy atau fuzzy logic, dan saya juga akan membahas cara pengaplikasikan himpunan fuzzy dalam aplikasi MATLAB. Nah, apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy merupakan metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Logika klasik merupakan segala sesuatu yang bersifat biner, nilai keanggotaannya itu 0 ataupun 1. Mengapa kita harus menggunakan logika fuzzy? Karena yang pertama itu memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Yang kedua, memodelkan fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Yang ketiga, mengaplikasikan pengalaman pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keempat, sesuai dengan teknik kendali secara konvensional. Yang kelima, didasarkan pada bahasa alami. Dasar-dasar logika fuzzy itu ada variabel fuzzy. Variabel fuzzy sendiri merupakan variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Nah, himpunan fuzzy sendiri memiliki dua atribut. Yang pertama, linguistik. Linguistik sendiri merupakan nama suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami. Yang kedua, itu numeris, yang merupakan suatu nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Dalam keanggotaan fuzzy juga, derajat keanggotaan ini dilambangkan dalam bentuk seperti mu x. Ini ada kurva naik. Kurva naik di sini rumusnya itu mu x sama dengan x dikurang a per b dikurang a, yang dimana nilai x kurang dari sama dengan a kurang dari sama dengan x, dan b lebih besar dari sama dengan x, atau x sama dengan b. Contoh soal, berapa derajat keanggotaan 32 pada himpunan naik tersebut? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yang dimana 30x itu kita ganti menjadi 32. Jadi mu 32 sama dengan x itu 32 dikurangi 25, itu awal sebelum puncak atau permintaan tertinggi, itu 25 per 35 itu adalah puncak tertingginya, itu 35, sehingga di sini 35 dikurang 25 itu puncak tertinggi dikurangi dengan nilai awal permintaan, sehingga didapatkan 7/10 sama dengan disederhanakan jadi 0,7, sehingga didapatkan derajat keanggotaannya 0,7. Ini dalam bentuk kurva segitiga. Kalau yang tadi kurva bentuk kurva naik, kalau yang ini kurva segitiga. Rumusnya sama, cuman di sini soalnya itu menanyakan berapa keanggotaan 23 pada himpunan dingin tersebut. Dia bertanya, ini kita akan membahas yang sebelah kiri. Itu 23 itu rumusnya, berarti dia mengikuti rumus x dikurang a per b kurang a. Itu tinggal kita masukkan
New 32 sama dengan 23 dikurang 15 per 25 dikurang 15. Dari mana 25 dan 15? 25 merupakan nilai tengah atau nilai tertinggi, dan 15 tersebut adalah nilai awal temperaturnya, sehingga didapatkan 8 per 10, dan jika disederhanakan kita dapatkan 0,8, sehingga nilai derajat keanggotaan yaitu 0,8. Di sini adalah kurva trapesium. Kurva trapesium ini sama seperti yang kedua tadi, hanya saja berbeda soal caranya sama, cuman penentuannya itu berbeda-beda. Contohnya ini, di sini ditanyakan berapa derajat keanggotaan 32 dan 25 pada himpunan dingin tersebut. Tinggal kita ikuti. Di sini adalah rumusnya itu new X kurang A per B kurang A, itu sama. Berarti new 32, kita mencari nilai pada 32 dulu. Jadi new 32 sama dengan 35 atau nilai terujung 35 dikurangi dengan 32 nilai X tadi. Berarti ini dia mengikuti rumus yang D dikurang X per D dikurang C. Jadi 35 sama dengan 35 dikurang 32 per 35 dikurang 27. 27 itu puncak tertingginya, yang bagian antara C dan D, sehingga didapatkan 3 per 8. Jika disederhanakan kita dapatkan 0,375, sehingga nilai derajat keanggotaannya itu 0,375. Sedangkan saat temperatur 25 didapatkan 1, karena saat 25 ini pas di posisi tengah antara 27 dan 24, itu paling puncaknya itu 1. Jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi. Nah, sekarang adalah cara mengaplikasikan himpunan fasi ke dalam aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB tahun 2010. Nah, ketika Anda sudah mengklik atau masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik start dan muncul menu seperti ini. Sudah kita klik, lalu kita mencari yang bertulisan toolbox. Sudah itu muncul lagi tampilan baru, lalu kita pilih yang paling bawah itu more. Muncul lagi tampilan baru, lalu tinggal kita cari fuzzy logic. Setelah kita mendapatkan fuzzy logic, klik fuzzy logic, lalu pilih fish editor. Nah, sudah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat 2 input itu Anda tinggal mengklik edit di samping file itu. Setelah Anda klik, lalu pilih add variable, lalu pilih input, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengubah nama dari input 1 dan input 2 itu
Anda hanya tinggal klik itu inputnya, klik sekali, lalu pilih name. Anda tinggal mengubah sesuka hati Anda mau menggunakan apa. Di sini saya menggunakan jumlah buah dan di input kedua itu besar tekanan. Begitu juga dengan outputnya. Outputnya saya menggunakan waktu karena saya di sini akan menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan ketika jumlah buahnya itu besar dan berapa tekanannya. Sudah itu, lalu maka Anda untuk memilih grafik seperti ini, Anda tinggal mengklik antara input 1 dan input 2, kliknya 2 kali sehingga akan muncul seperti ini. Untuk mengubah nama seperti sedikit, sedang, banyak itu Anda hanya mengubah name saja. Dan sebelum itu Anda harus mengubah range dulu. Di sini range-nya itu atau nilai yang bawah itu saya menggunakan 0 sampai dengan 10. Itu tergantung dari Anda mau menggunakan berapa. Kalau saya menggunakan 0 sama 10. Dan params di sedikit itu saya menggunakan 0, dan 5. Sedangkan di sedang itu saya menggunakan 2, 5, dan 6. Di jumlah yang banyak itu saya menggunakan paramsnya tuh 5, 10, dan 14. Sudah itu, maka di input 2-nya juga seperti itu. Cara dan langkah-langkahnya itu sama. Ubah dulu range-nya atau ubah namanya dulu, itu terserah Anda. Di sini saya range-nya yang bagian besar tekanan itu saya menggunakan 0, 4,5. Dan dimana nilai kecilnya itu paramsnya itu saya menggunakan 0, 2,25. Dan sedangkan yang di standar itu saya menggunakan 0,5, 0,25, terus saya menggunakan juga 4, dan di jumlah besar itu saya menggunakan 2,25, 4,5, dan 5. Begitu juga ketika Anda menentukan outputnya atau waktunya. Nah, ini ketika menentukan waktunya. Di sini saya menggunakan range 0 sama 7. Dan di params cepat itu saya menggunakan 3,5. 3,5 itu nilai tertinggi dari nilai tengah. Dan sedang itu saya menggunakan 1, 3,5, nilai tengahnya 3,5, dan nilai akhirnya tuh 6. Sedangkan di lama itu saya menggunakan paramsnya itu 3,5, 7, dan 7,5. Nah, untuk mendapatkan seperti inilah, selesai itu kita klik view. Sudah Anda klik view, pilih, lalu klik sorry, harusnya menu kembali ke ini tadi, ke awal tadi yang gambar ini warna putih tadi, nilai yang di tengah itu. Sudah Anda klik, maka nilai
yang akan tampil itu seperti ini. Anda tinggal pilih untuk menentukan grafiknya itu. Anda tinggal klik if jumlahnya itu sedikitnya itu berjumlah 3 kali, sedangnya itu 3 kali, banyaknya juga itu 3 kali, dan standar atau besar tekanannya itu berubah-ubah, dan dennya itu berubah-ubah juga. Sehingga di sini if satu itu if jumlah buah itu sedikit, besar tekanannya itu kecil, dan atau waktunya itu sedang. Dan yang kedua itu sedikit, standar, sedang. Ketiga sedikit, besar, cepat. Yang keempat sedang, kecil, lama. Yang kelima sedang, standar, sedang. 6 sedang, besar, cepat. Yang ketujuh banyak, kecil, lama. Ke-8 banyak, standar, lama. Terus yang terakhir itu banyak, besar, dan sedang. Oh iya, saya lupa. Sebelum untuk menentukan ini, setelah Anda menentukan yang sedang, sedikit itu yang pertama itu, setelah itu Anda contoh sedikit, yang pertama itu sedikit, kecil, sedang, lalu klik add rule ini Anda klik, sehingga menentukan poin kedua lagi, dan begitu juga seterusnya. Setelah itu Anda klik view untuk menentukan. Nah, untuk menentukan gambar seperti ini, tinggal kita ubah nilai inputnya ini. Nilai inputnya ini di sini saya menggunakan jumlah buahnya itu 7,5, dan besar tekanannya itu di input ini saya ubah menjadi 2,8, sehingga didapatkan waktu lamanya itu 4,28. Setelah itu untuk menentukan grafiknya Anda tinggal klik view lagi atau kontrol 6. Nah, sehingga muncul grafik seperti ini. Jika grafik Anda rata atau datar, tidak berbentuk atau tidak ada gambar grafiknya berbentuk, itu Anda hanya tinggal mengecek lagi yang di rule editor tadi, yang ini. Anda tinggal mengecek ini lagi. Jika gambar grafiknya tadi enggak enggak ada bentuk atau biasa-biasa aja gitu, Anda tinggal mengubah di sini, berarti Anda ada kesalahan di rule editornya. Anda bisa kurang tepat menentukannya, kurang poin gitu. Anda tinggal ngubah. Jika Anda ingin mengulangnya, Anda tinggal klik delete rule, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini saya mengambil materi ini dari jurnal ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.